Puji Tuhan, kembali lagi dengan saya Karissa Amadia Salindeho, mahasiswa semester 4 Program Studi Pendidikan Agama Kristen di Sekolah Tinggi Teologi Rumah Murid Kristus. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan satu materi, yaitu tentang pelaku PAK sebagai peserta didik. Sebelumnya, kita harus tahu apa itu pendidikan agama Kristen. Pendidikan agama Kristen adalah sebuah proses pembelajaran yang dilakukan dengan tuntunan daripada Roh Kudus. Peserta didik dipandu melalui setiap proses pembelajaran untuk mengenal Allah, karyanya, dan melakukan perintahnya di dalam setiap kehidupan. Kemudian, pengertian dari peserta didik secara umum. Peserta didik merupakan individu atau sekelompok individu yang mengalami proses pembelajaran atau proses pendidikan agar terjadinya perubahan pada diri mereka sesuai dengan kualifikasi yang telah diharapkan. Menurut pasal 1 ayat 4 Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan dirinya melalui proses pendidikan pada jalur atau jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Kemudian, apa tujuan dari peserta didik untuk belajar? Secara umum, yaitu untuk mengembangkan kecerdasan siswa, melatih kemampuan berpikir, serta meningkatkan kemampuan di dalam mengelola setiap informasi. Tak cukup sampai di situ, tujuan pembelajaran juga memberikan kebebasan bagi seorang untuk mengetahui banyak hal dan wawasan-wawasan yang baru untuk diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian tujuan secara khusus PAK, yaitu di dalam 1 Timotius 3 ayat yang ke-16, di sana bertujuan untuk membangun spiritualitas yang benar dan membawa peserta didik kepada pengenalan akan Yesus Kristus dan merubah peserta didik menjadi semakin serupa dengan Kristus. Kemudian, ada juga tugas dan tanggung jawab yang harus dilakukan peserta didik ini. Ada beberapa tugas dan tanggung jawab. Nah, ini adalah poin-poin yang penting yang perlu kita simak bersama, yaitu saya rangkum. Yang pertama adalah belajar dengan sungguh-sungguh. Ini merupakan tugas pokok seorang peserta didik, karena peserta didik itu belajar bukan sekedar ya sudah, yang penting so ngerti, so tahu, so pahami, ya sudah, sampai di situ saja. Tetapi tugas itu adalah harus belajar dengan sungguh-sungguh, mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari, apa yang telah dipelajari, dan terus mengupgrade diri menjadi lebih baik. Dan yang kedua, tugas dan tanggung jawab dari seorang peserta didik yaitu menjaga etika dan sopan santun. Jadi dimanapun peserta didik berada, dia harus tahu bahwa dia adalah seorang yang terpelajar, yang ketika berjumpa dengan orang-orang sekitar, ia harus tahu sopan santun, etika, adat, moral, dan memiliki rasa menghargai terhadap orang lain. Nah, lalu yang ketiga adalah harus wajib mengerjakan setiap tugas yang diberikan guru atau dosen di sekolah maupun di universitas atau kampus. Ini adalah hal yang kadang disepelekan oleh peserta didik. Kenapa? Karena yang mana bahwa membuat tugas itu tidak penting, padahal seorang peserta didik wajib melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang siswa. Nah, yaitu mengerjakan setiap tugas-tugas yang telah diberikan dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa dan raga. Kemudian yang terakhir yaitu mentaati setiap tata tertib sekolah. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa di dalam lembaga pendidikan itu pasti memiliki peraturan atau memiliki tata tertib yang telah disusun. Nah, seorang peserta didik wajib mentaati aturan yang dibuat oleh sekolah. Seperti contoh kami yang ada di STT Rumah Murid Kristus ini. Ketua sekolah kami sudah membuat aturan-aturan tertentu yang tidak boleh dilanggar oleh setiap mahasiswa yang ada di dalam kampus atau asrama ini. Jika melanggar maka akan ada konsekuensi yang harus ditanggung. Nah, jadi penting sekali untuk tetap mentaati setiap peraturan dari faktor-faktor penghambat peserta didik di dalam mencapai tujuan pembelajaran PAK. Ada dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah sikap peserta didik, minat peserta didik,
dan motivasi dari peserta didik. Kalau faktor eksternal yaitu mungkin bisa saja dari faktor keluarga, faktor lingkungan, dan faktor sekolah. Dari faktor-faktor ini peserta didik harus memiliki solusi yang benar, yaitu yang pertama, mencari pemahaman yang lebih dalam lagi. Nah, mempelajari konteks ayat kebenaran firman Tuhan, kita jangan hanya sekedar membaca ayatnya yang terpisah saja, tetapi kita harus tahu konteksnya, siapa yang menulisnya, kepada siapa, kapan, dan di mana. Kemudian membandingkan ayat yang tadi dengan ayat yang lain, mencari ayat-ayat referensi yang lain yang berhubungan dengan topik yang sama. Nah, ini membantu mendapatkan perspektif yang lebih luas tentang pengetahuan-pengetahuan yang ada. Nah, menggunakan alat bantu, gunakanlah kamus Alkitab, concordance, atau apapun itu sejenisnya saja. Nah, untuk memahami arti kata dan referensi silang. Kemudian yang kedua, mencari panduan atau dukungan. Mencari panduan atau dukungan ini yaitu kita meminta bantuan dari orang lain atau berdiskusi dengan guru atau pembimbing kita atau mentor kita. Nah, ajukanlah pertanyaan-pertanyaan dan minta penjelasan dari mereka yang secara detail. Kemudian bergabung dengan kelompok belajar Alkitab, berdiskusi dengan teman-teman seiman dan saling membantu memahami ayat-ayat Alkitab. Kemudian meminta doa atau sharing kepada mereka, mintalah doa dari orang-orang yang penting seperti orang tua, guru, atau teman-teman seiman, dan mendapatkan hikmat dan pemahaman dari ketika sama-sama belajar dan sharing tentang kebenaran firman Tuhan. Kemudian mencari penerapan yang praktis. Apa maksudnya? Yaitu dengan kita merenungkan setiap arti atau makna dari setiap ayat yang telah kita pelajari bersama, bagaimana ayat tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian mencari contoh di dalam Alkitab, mencari contoh itu dalam artian contoh-contoh yang dalam Alkitab yang menunjukkan bagaimana ayat tersebut diterapkan dalam kehidupan setiap hari dan orang-orang di masa lampau. Kemudian mencari kesaksian. Carilah kesaksian orang-orang yang telah mengalami berkat Tuhan, yang telah mengalami anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan, dan menerapkannya itu dalam kehidupan kita setiap hari, di dalam kehidupan kita. Dan keempat, yaitu menumbuhkan sikap rendah hati. Bagaimana maksudnya? Yaitu dengan menerima bahwa tidak semua hal di dalam kehidupan ini dapat berlangsung dengan jelas. Mungkin ada beberapa ayat yang sulit untuk kita pahami, ada ayat-ayat yang susah kita untuk mengerti. Jadi jangan berputus asa, tapi teruslah belajar dan berdoa, bersikap terbuka terhadap penjelasan yang berbeda dengan kita atau argumentasi-argumentasi yang berbeda dengan kita. Ada beberapa interpretasi dalam ayat Alkitab. Kemudian bersikaplah terbuka terhadap penjelasan yang berbeda dengan orang lain, tetapi tetap berpegang pada dasar-dasar iman Kristen atau dasar-dasar kebenaran. Dan kemudian meminta hikmat Tuhan, berdoalah agar Tuhan memberikan hikmat dan pemahaman lewat Roh Kudus untuk menafsirkan setiap kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita. Kemudian yang kelima, yaitu menjaga setiap motivasi kita. Nah, ingat bahwa tujuan belajar atau tujuan belajar Alkitab itu adalah ingin mempelajari Alkitab itu sendiri dengan tujuan bahwa biarkan itu menjadi motivasi untuk kita terus belajar kebenaran dan mencari inspirasi-inspirasi yang benar-benar dari kebenaran tersebut. Puji Tuhan, inilah yang menjadi penjelasan dari materi saya kali ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.